Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Santi Nainggolan dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dian Nusantara. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Dibandingkan dengan elemen lainnya seperti teknologi, modal, dan uang, manusia sendirilah yang mengendalikan semuanya. Seperti manusia yang memilih informasi, manusia yang mencarikan modalnya, serta manusia juga yang memilih menggunakan dan memeliharanya. Di samping itu, manusia juga dapat menjadi sumber keunggulan dalam bersaing. Sumber keunggulan dalam bersaing yang langgeng. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut sebagai manajemen personalia oleh para penulis didefinisikan menjadi beberapa. Berikut diantaranya. Manajemen sumber daya manusia merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang ditujukan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan guna untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan perusahaan dan masyarakat. Definisi yang ketiga, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menganalisis dan mengelola suatu organisasi terhadap sumber daya manusia sehingga dapat tercapainya sasaran strategis perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, menentukan kuantitas karyawan untuk memilih jabatan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini dan di masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga tenaga kerja dapat meningkat. Dan yang terakhir, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi karyawan dalam sebuah organisasi dalam rangka guna mencapai produktivitas tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Menurut Sudarmayanti, tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu ada 4 yang lebih operasional, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan masyarakat digunakan untuk bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan atau kebutuhan yang timbul dari masyarakat. Yang kedua, ada tujuan organisasi guna untuk mengetahui bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada. Maka perlu adanya kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, tujuan fungsi guna untuk kontribusi memelihara bagian lain agar sumber daya manusia tiap bagian menjalankan tugasnya secara optimal. Yang keempat, tujuan personal, yaitu untuk
mencapai atau membantu karyawan dalam mencapai tujuan personal, guna mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Tujuan pribadi dari pegawai diharapkan dapat dipenuhi. Hal ini guna untuk menjadi motivasi dan memelihara pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari bagian operasional sebuah perusahaan. Dan jika tidak diatur dengan baik, maka akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempekerjakan orang yang salah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, mengalami proses pergantian karyawan yang tinggi. Yang ketiga, orang-orang atau karyawan yang diandalkan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, menghabiskan waktu untuk wawancara yang tidak berguna. Yang kelima, mengakibatkan perusahaan dituntut di pengadilan karena mengadakan diskriminasi. Yang keenam, mengakibatkan perusahaan diawasi oleh pengawas undang-undang pekerjaan federal karena tidak memperhatikan keamanan. Yang ketujuh, mengakibatkan sebagian karyawan berpikir bahwa gaji yang mereka terima tidak adil dan tidak sebanding dengan karyawan yang lain di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, membiarkan atau lemahnya pelatihan mengakibatkan berkurangnya efektivitas divisi dan melakukan praktik kerja yang tidak adil. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama ada perencanaan, digunakan untuk merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien guna memenuhi kebutuhan perusahaan untuk membantu tercapainya tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu kegiatan mengorganisasi semua karyawan dengan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga, pengarahan, digunakan untuk mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja secara efektif dan kerjasama serta efisien agar dapat membantu tercapainya tujuan dalam perusahaan. Dan yang keempat ada pengendalian, yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mau menaati peraturan yang ada pada perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana yang ada pada perusahaan. Dan yang kelima ada pengandaan, proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan. Dan yang keenam ada pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, kompensasi, yaitu pemberian balas jasa secara langsung maupun tidak langsung, yang berupa uang atau barang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan barang jasa. Yang kedelapan ada pengintegrasian, merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang sesuai dan serasi serta saling menguntungkan. Yang kesembilan ada pemeliharaan, kegiatan untuk meningkatkan pemeliharaan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama dengan perusahaan. Yang kesepuluh ada kedisiplinan, merupakan fungsi tujuan manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci untuk terwujudnya sebuah tujuan, karena tanpa kedisiplinan yang baik, sulit untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dan yang terakhir ada pemberhentian, yaitu putusnya hubungan kerja seseorang dengan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada komponen manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada dasarnya dibedakan atas yang pertama ada pengusaha, yang kedua ada pemimpin atau manajer pemimpin, dan yang terakhir ialah karyawan.
Selanjutnya ada 5 pilar yang mendasari manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, menentukan hubungan tenaga kerja melalui analisis, perkiraan kebutuhan, dan survei untuk menggali kebutuhan atau kelebihan tenaga kerja di masa yang akan mendatang. Yang kedua, perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan mendatang dengan mengacu pada strategis perencanaan perusahaan dan perkiraan tingkat pekerjaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, adanya perkiraan penerimaan tenaga kerja baik dari dalam ataupun dari luar organisasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Yang keempat, adanya instrumen dan penilaian bagi tenaga kerja yang dibutuhkan pada organisasi saat itu. Dan yang terakhir ada mempersiapkan kemungkinan kebutuhan tenaga kerja atau untuk mengatasi bila terjadinya kelebihan tenaga kerja pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia dalam organisasi dari posisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat kegiatan atau proses atau aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajemen sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi yang berhubungan atau bersangkutan dengan manusia. Berikut adalah manfaat dari perencanaan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Perencanaan sumber daya manusia perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Inventarisasi yang bersangkutan pada perusahaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari jumlah karyawan yang ada. Yang kedua, dari berbagai kualifikasinya. Dan yang ketiga, dilihat dari masa kerja dari masing-masing karyawan. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, baik pendidikan formal maupun program pelatihan kerja yang pernah diikuti oleh karyawan. Dan yang terakhir ada bakat yang masih harus dikembangkan oleh karyawan, minat karyawan yang paling utama yaitu yang berkaitan dengan tugas di luar dari pekerjaannya mereka. Dari perencanaan sumber daya manusia yang kedua yaitu melalui perencanaan dari sumber daya manusia yang matang, efektivitas tenaga kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada pada perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila mengetahui atau memiliki data tentang perusahaan, pekerjaan, dan pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Yang keempat ada perencanaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, yang artinya baik dari jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi bagian jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada salah satu segi sumber daya manajemen manusia yang dewasa dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi dalam tenaga kerjaan. Yang terakhir ialah proses perencanaan sumber daya manusia. Dalam metode perencanaan sumber daya manusia dikenal sebagai metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya. Sedangkan metode ilmiah ialah diartikan bahwa proses perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas dari hasil analisis data, informasi, dan peramalan data dari perencanaannya. Proses perencanaan sumber daya manusia dilakukan untuk menentukan, yang pertama, menetapkan dan menentukan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua,
mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik dari yang ada untuk menjadi sebuah rencana. Dan yang terakhir ada menginformasikan rencana yang ada kepada karyawan untuk direalisasikannya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, baik secara disengaja maupun yang tidak saya sengaja. Terima kasih pula telah menyediakan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.